Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat aneh sekali ya. Jadi guys, ada sebuah turnamen catur bernama Magnus Carlsen Cup Final Ani Chess. Nah, dalam pertarungan kali ini, Magnus Carlsen, pecatur terbaik sepanjang masa, kalah dengan pecatur Indonesia hanya dengan 3 langkah. Ini percaturan yang sangat aneh sekali ya. Kayaknya ini rekor guys ya. Magnus Carlsen kalah dengan pecatur Indonesia, yaitu seorang pecatur bernama Joseph Tahir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Oke, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih, sementara Joseph Tahir megang buah hitam. Magnus memulai dengan pembukaan D4, kemudian langsung dihajar oleh Joseph Tahir dengan pion dimainkan ke E5, yaitu langsung melakukan gambit ya, atau biasa disebut dengan England Gambit. Kemudian Magnus sikat pion yang menerima gambit, yaitu D kali E5 dimainkan. Langsung disikat pionnya, kemudian Joseph Tahir memainkan gajah B4, skak. Namun ya, karena di sini ada semacam peraturan aneh ya dalam pertandingan kali ini, Magnus lupa gitu dengan memainkan C3. Ya, dan ini dianggap kalah guys, karena ada peraturan gitu ya dalam pertandingan kali ini. Ya, ini dianggap kalah. Gila, luar biasa. Dan karena ini percaturannya online ya ini dianggap kemenangan bagi hitam guys. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya nggak tahu apakah Magnus Carlsen menyerah atau gimana. Pokoknya ada peraturan yang aneh guys ya. Jadi ini rekor guys ya. Ini dianggap kekalahan Magnus Carlsen. Tapi kita akan membahas partai Magnus Carlsen yang lain ya, ketika Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur Singapura. Oke, langsung saja. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah hitam, sementara pecatur kuat asal Singapura bernama Tia Chess megang buah putih. Pecatur kuat asal Singapura memulai pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu D4 dimainkan, kemudian Magnus menjawab dengan kuda F6, putih C4 dimainkan, Magnus E6, putih kuda C3 dimainkan, Magnus gajah B4 dimainkan untuk pining kuda. Kemudian putih E3, Magnus B6, kemudian putih kuda E2, Magnus kuda E4. Ya, ini sangat bagus sekali ya, masih teori ya. Ini penempatan kuda yang sangat bagus sekali ya, luar biasa. Kudanya nggak bisa makan karena dipin ya. Outpostnya sangat bagus sekali ya. Outpost yang ada di petak E4. Kemudian putih melanjutkan dengan F3 mengusir kuda. Magnus langsung sikat kuda, yaitu kuda kali C3 dimainkan. Kemudian putih B kali C3 makan. Kemudian Magnus gajah E7 dimainkan. Putih E4, Magnus kuda C6 dimainkan, kemudian putih kuda G3, Magnus H5 dimainkan, kemudian putih gajah D3, Magnus mendorong terus ya. Ya, Magnus di sini melakukan serangan dari sayap raja ya. H4 dimainkan, kemudian kuda putih dimainkan ke F1, Magnus E5 dimainkan, mengajak pertukaran pion, kemudian putih gajah E3, Magnus gajah G5, mengajak pertukaran gajah, kemudian putih cuek dengan memainkan gajah F2, Magnus menteri F6 dimainkan, melakukan serangan dari sayap raja, kemudian putih melewatkan, yaitu dengan memainkan D5. Ini tidak akurat ya. Apa langkah terbaik putih di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaik putih yaitu menarik gajah ke E2.
Ya, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih memainkan D5, kemudian Magnus kuda A5, putih pion C5 dimainkan, Magnus kuda B7 dimainkan. Kemudian ya putih melanjutkan dengan memainkan C kali B6. Magnus A kali B6 dimainkan. Kemudian putih kuda E3. Ini juga kesalahan. Evolution bar-nya sudah sangat-sangat unggul bagi Magnus karena ada langkah kesalahan. Apa langkah terbaik putih di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaik putih yaitu ya ini langkah terbaiknya yaitu memainkan pion ke A4. Ini langkah yang sangat bagus sekali. Tapi sayangnya putih melewatkan ya. Itu menurut Stockfish ya guys ya, bukan menurut saya. Kemudian ya putih lebih memainkan kuda E3, Magnus D6 ya, kembali seimbang karena ini juga langkah ini ya yang terlewat gitu ya. Ini langkah yang salah juga gitu. Apa langkah terbaik Magnus di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaik Magnus itu ya mendorong pion, yaitu mendorong pion ke H3, mengajak pertukaran pion. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan pertahanan putih ya, biar nanti kalau rokade ada semacam ya pion yang sudah terluka di situ ya, yang sudah hilang gitu ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Magnus memainkan D6, kemudian putih menjawab dengan gajah B5 skak. Magnus menggeser raja ke F8. Ya, dengan menggeser raja, itu artinya Magnus kehilangan hak untuk rokade. Kemudian putih memainkan gajah C6. Ya, Magnus memainkan benteng A3. Ini juga langkah yang terlewat ya. Yang kesalahan dibalas dengan kesalahan. Putih juga tadi salah ya, gajah C6. Apa langkah terbaik Magnus di sini? Langkah terbaiknya yaitu ya lagi-lagi mendorong pion ya. Itu menurut Stockfish ya guys ya, bukan menurut saya. Kemudian ya Magnus lebih memainkan benteng A3, kemudian putih mencoba memainkan menteri C1 mengancam benteng. Benteng Magnus ditarik ke A7. Ini juga langkah terlewatkan. Langkah terbaiknya menurut Stockfish ya lagi-lagi mendorong pion. Ya, kemudian kita kembali ke partai ini. Magnus memainkan benteng A7, kemudian putih langsung sikat gajah kali B7. Ini langkah yang bagus. Kemudian Magnus benteng kali B7 dimainkan. Kemudian putih A3, Magnus benteng A7 dimainkan. Putih rokade pendek. Wow, ini bukan langkah yang tepat juga. Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu memainkan menteri ke C2. Wow, ya ini lebih bagus ya, pengembangan perwira ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya putih lebih memilih rokade, sementara Magnus sudah kehilangan hak untuk rokade karena sudah bergerak. Kemudian hitam memainkan atau Magnus gajah F4. Ini bukan langkah yang akurat, langkah yang terbaiknya yaitu memainkan ya ini, makan pion, melakukan sacrifice ya, harusnya sacrifice ya. Itu langkah terbaik ya, sorry. Ya, ya ini harusnya langkah terbaik Magnus sacrifice ya. Ya, wow, luar biasa ya. Kalau Magnus bisa menemukan ini menurut Stockfish ya guys. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Magnus memainkan gajah F4 ya. Mungkin ide Magnus di sini untuk pinning raja ya, atau memindahkan menterinya bisa ke peta G6 misalnya gitu, lalu melakukan sacrifice gitu ya, atau pengorbanan ya. Itu ide yang sangat menarik juga ya. Kemudian putih menjawab dengan C4 ya, kemudian Magnus G6 dimainkan. Ini langkah yang tidak akurat. Langkah terbaiknya ya yaitu menteri dimainkan ke G5 ya. Itu prediksi saya guys ya, untuk pinning
raja supaya bisa makan pion yang ada di H3 ya. Itu menurut Stockfish ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya Magnus lebih memainkan G6, kemudian putih memainkan A4, Magnus raja G7, putih menteri dimainkan ke C3, ini kurang akurat juga. Kemudian Magnus memainkan menteri G5, putih raja dimainkan ke H1 untuk menghindari pinning menteri. Ya, jadi prinsip dalam bermain catur itu seperti yang kita ketahui bersama, karena saya yakin yang nonton video ini juga jago dalam bermain catur, yaitu langsung menghindari pinning ya, sebisa mungkin. Kemudian Magnus melanjutkan dengan memainkan gajah 7, putih A5, Magnus langsung sikat pion ya, benteng kali A5 dimainkan, kemudian putih benteng kali A5, ya. Magnus melanjutkan dengan B kali A5, ya, ngasih pion, kemudian putih lebih memilih memainkan C5, ya, kemudian Magnus benteng B8 dimainkan, boom, ya, lebih memilih B8 daripada ini ya, luar biasa ini ya, daripada A8 ya, daripada membackingi pion, lebih baik dia mengincar petak yang sudah terbuka ya, benteng sangat luar biasa. Kemudian putih memainkan kuda C4, di sini evaluasi barnya sudah berpihak pada Magnus. Kemudian Magnus memainkan gajah B5. Ini langkah yang sangat bagus, pinning ya. Kudanya dipinning coy. Kemudian putih memainkan benteng B1. Ini langkah kesalahan. Harusnya rajanya digerakkan. Itu menurut Stockfish ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya, putih lebih memainkan benteng B1. Nah, pada langkah selanjutnya, Magnus Carlsen menemukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Wow. Magnus Carlsen menemukan langkah yang sangat brilian, luar biasa, gila. Melakukan sacrifice. Nah, yang jadi pertanyaan, apa langkah brilian Magnus di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik Magnus. Yup, selamat bagi yang menemukan gajah kali C4. Ini langkah yang sangat brilian sekali ya. Tepuk tangan bagi yang menemukan gajah kali C4. Tulis di kolom komentar ya, siapa yang menemukan gajah kali C4. Anda sangat jenius dalam bermain catur. Anda setara dengan Magnus Carlsen. Wah, gila, luar biasa. Kemudian putih benteng kali P8 dimainkan. Ya, makan ya, langsung diterima dong ya. Pengorbanan diterima walaupun evaluasi barnya sudah menipis bagi hitam. Kemudian ya, seperti rencana Magnus memainkan gajah F1. Boom ya. Kemudian ya, putih langsung menutup dengan memainkan G4. Ditutup guys ya. Kalau nggak bisa modar guys, bisa mati ya. Kemudian Magnus memainkan H kali G3. Sikat dong ya kan. Mumpung dikasih ya kan, sikat.
H kali ketiga, kemudian putih memainkan menteri S1. Ini tidak akurat. Di sini sudah semakin makin kacau guys ya, serangan daripada putih. Apa langkah terbaik putih di sini? Langkah terbaiknya yaitu menarik benteng ya untuk membackingi gajahnya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya putih memainkan menteri S1. Kemudian Magnus tidak makan gajah coy, tapi lebih memilih untuk skak. Kedua skak. Boom. Kemudian putih kocar-kacir dengan memainkan raja G1. Dan pada langkah selanjutnya, Magnus lagi-lagi menemukan langkah yang sangat brilian sekali. Pause video ini kalau Anda bisa menemukan, Anda setara dengan Magnus Carlsen. Pause video ini temukan langkah terbaik Magnus. Oke Mas Bro, semangat bagi yang menemukan gajah H2 skak. Boom, gila luar biasa, langkah yang sangat brilian sekali. Gila, luar binasa, gila. Ini langkah yang sangat brilian coy. Gila. Luar biasa. Magnus emang jenius ya. Pantas dia disebut sebagai God ya. Kemudian putih tidak punya pilihan lain, yaitu putih memainkan raja kali H2, langsung diterima. Kemudian pada langkah selanjutnya, Magnus juga menemukan langkah yang sangat spektakuler. Langkah pamungkas, langkah yang sangat brilian. Pause video ini, temukan langkah brilian Magnus Carlsen yang ketiga kalinya. Wow. Yup, selamat bagi yang menemukan langkah G1 langsung menteri skak. Boom, ini langkah yang sangat spektakuler guys. Gila. Kemudian putih masih mencoba dengan memainkan gajah kali G1 dan tahu apa langkah pamungkasnya? Skakmat, yaitu menteri kedua skak. Boom, ini langkah yang sangat spektakuler, langkah pamungkas, finishing terbaik sepanjang masa. Apakah Anda menemukan langkah Brian Magnus berapa kali? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, oke guys ya. Sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Saya warga pecinta catur, salam satu papan. Bye-bye.